dia bilang sama saya, Bang Rustam, Eko itu bukan otak dari ijazah palsu. Otaknya itu Pratikno. Mastermind-nya adalah Pratikno. Pratikno. Yang sekarang juga masih menjabat Menterinya Prabowo Subianto. Kalau di Solo itu Jokowi itu di lingkungan kami dipanggilnya Jarkowi, Jarkosok gitu loh. Nah, supaya Jokowi denger nih, ini informasi ini dapat nih. Dia kalau tahu nama itu pasti ingat sesuatu gitu loh. AHY, Ibu Puan, Pak Mahfud, bahkan Jenderal SS. Menurut saya keluar aja, lawan aja Jokowi, kita keroyokin bareng-bareng tuh orang. Pratikno, lu jangan enak-enak aja lu membiarkan kasus ini, padahal lu pelakunya. Kapan abang kan melaporkan Pratikno? Sebelum kita laporkan, kita mau gedor dulu tuh kantor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan salah seorang tersangka yang tersisa dari kasus ijazah palsu Jokowi, seorang aktivis juga yang kemarin memimpin kembali aksi reuni 1 tahun gerbek rumah Jokowi, tapi bukan di Solo. Kemarin yang digerebek adalah Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Kita akan berbincang mengenai hal tersebut dan juga ada informasi baru yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Langsung saja saya sapa Rustam Effendi Piliang. Bang Rustam, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita cerita reuni ya, ada informasi baru apa nih terkait kasus ijazah Jokowi? Jadi ijazah ini kan saya memang meyakini, Bang. Kalau ijazah ini ada yang buat gitu loh. Jadi kalau Rismon akan menjadi saksi mahkota dalam hal ini, Prof. Suryo, Dr. Tifa dengan segala penelitiannya, buat saya itu nggak penting gitu loh. Karena apa? Karena memang ijazah ini ada yang buat gitu loh. Jadi biar gimana ya palsu gitu intinya gitu, Bang. Nah, kabar terbaru itu kemarin atau sehari 2 hari yang lalu, aktivis ngumpul. Saya diundang, aktivis 80-90 gitu loh. Di Jakarta? Di Jakarta. Karena kan aktivis itu nggak lepas dari almarhum abang ipar saya, almarhum Nuku Sulaiman, yang mempunyai sejarah dalam demokrasi gitu kan. Nah, di situ saya dikasih waktu untuk bicara. Nah, saya bicara di situ. Saya meminta kepada senior-senior aktivis yang memang tahu soal pembuatan ijazah palsu Jokowi itu, terutama yang saya duga kuat itu Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo, atau biasa dipanggil dengan kawan-kawan aktivis Eko Panjul, agar memberitahu gitu loh, perjalanan ijazah palsu itu bisa terjadi gitu loh. Alhamdulillah saat itu saya ketemu dengan orang yang sangat dekat dengan Eko. Dia aktivis juga, dekat sekali dengan Eko, sangat dekat dari awal gitu loh. Jadi di saat itu saya ngomong, tolong bantu saya untuk bongkar ijazah palsu Jokowi. Hari ini aktivis bicara soal demokrasi, soal kesejahteraan rakyat, tapi masalah yang benar-benar besar buat negara ini nggak berani bersuara gitu loh. Jadi jangan dilihat itu kawan saya, Eko itu teman saya, jangan lihat begitu. Saya minta supaya ini dibongkar, bantu saya untuk bongkar ijazah itu gitu loh. Ternyata ada kawan dekatnya Eko datang gitu loh. Saya datangin, saya bicara soal Eko Panjul. Intinya saya paham gitu loh. Karena dia dekat, dia bilang sama saya, Bang Rustam, Eko itu bukan otak dari ijazah palsu. Otaknya itu Pratikno. Nah, jadi dari situ saya melihat, oh betul dong. Apa yang dulu kami curigai, termasuk almarhum Rizal Ramli pernah bilang dengan saya, kalau otak ijazah itu Pratikno. Yang ketika Jokowi menjabat sebagai Mensesnek. Iya. Nah, dari situ saya melihat benang merahnya antara Eko dan Pratikno. Nah, walaupun menurut saya kawan Pratikno ini mungkin untuk membela Pratikno, untuk membela Eko. Kalau dia bukan otaknya, tapi dia sebutkan nama, otaknya Pratikno. Nah, oleh karena itu saya semakin yakin memang ijazah ini ada yang buat, yaitu otak besarnya Pratikno. Mastermind-nya adalah Pratikno. Pratikno. Yang sekarang juga masih menjabat
menterinya Prabowo. Prabowo Subianto. Nah, dari situlah nanti kita akan cari lagi, akan kita kejar terus nih Pratikno nih. Artinya Pratikno, lu jangan enak-enak aja lu membiarkan kasus ini, padahal lu pelakunya. Tunggu, kami akan hambangi kantornya. Dan saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, ini orang harus dipecat ini orang nih. Harus dibuang jauh-jauh, ini penyakit bangsa nih Pratikno nih. Dia memainkan situasi gaduh ini, dia membiarkan, dan dia seolah-olah nggak terlibat. Padahal di kalangan aktivis dan orang banyak tahu, Pratikno adalah salah satu orang yang dekat dengan Jokowi. Ketika Jokowi berkuasa gitu loh. Nah, oleh karena itu, ini semakin jelas gitu loh. Siapa pembuat ijazah itu? Siapa otak besarnya? Dalangnya. Artinya Pratikno, kalau memang ini benar, ini sudah merusak dunia pendidikan nih Pratikno. Ini harus ditangkap menurut saya nih. Pak Prabowo, Pratikno jangan cuma dicopot, tapi harus ditangkap. Supaya dia mempertanggungjawabkan keadaan negara ini. Coba Bang Margi pikir, ketika 2014 itu mencalonkan presiden, kalau ini terbongkar dari 2014, artinya presiden saat itu Prabowo. Artinya Prabowo juga dibohongi nih oleh Pratikno dan Jokowi. Jadi saatnya Prabowo bersih-bersih. Orang di sekitarnya Pak Prabowo yang sebagian besar banyak dari Jokowi, yang artinya ini orang berbahaya di sekitar Pak Prabowo. Jangan sampai mereka bermain, Prabowo besok jatuh. Oke. Tuduhan ini kan seringkali berakibat ada laporan polisi. Bang Rustan sudah siap dengan itu, dengan tuduhan kepada Pratikno? Saya bukan hanya siap tuduhan dengan Pratikno, justru Pratikno yang akan kita laporkan. Pratikno, Eko Panjul, bahkan Jokowi. Karena 3 orang ini nih yang merusak nih. Kan memang ini ijazah ini kan kasus kejahatan terorganisir nih. Sistemik. Susah untuk dibongkar gitu loh. Karena memang jaringan-jaringan ini kan berkuasa gitu loh. Termasuk juga dengan Partai Coklat yang hari ini masih Listio Sigit. Tapi kan namanya kejahatan, kebohongan nggak bisa ditutupi. Akan terbongkar dengan mencari jalannya sendiri gitu loh. Nah, sedikit-sedikit saya udah mulai mencari, menginvestigasi siapa pembuat ijazah ini. Ini mulai kelihatan gitu loh. Benang merahnya. Sampai hari ini Eko Panjul juga selalu saya sebutkan namanya. Dan dia nggak berani tampil gitu loh. Bahkan kawan dekatnya pun bilang seperti itu. Yang otaknya ini bukan Eko Panjul, tapi Pratikno. Nah, artinya kan mereka berdua ini saling tahu gitu loh. Nah, dia membela kawannya ini dengan menyatakan kalau itu bukan otaknya, tapi ada otaknya lagi, Pratikno. Nah, ini harus kita kejar. Jadi saya minta polisi juga berhati-hati nanganin ini, apalagi kejaksaan. Harus hati-hati. Ini bola panas nih, saya rasa jangan ditampung oleh kejaksaan nih. Ini kan berbalik nih. Mendingan dipulangin lagi ke polisi, ya bingung tuh kan. Kemarin saya lihat ketika konferensi pers itu kan ada foto-foto yang bersebaran di sosial media. Yang orang yakin itu orang bukan fotonya Jokowi kok. Giginya rata, dibilang itu Jokowi. Jadi kan ini suatu hal yang menurut saya kacau negara ini. Kita diarahkan ke selembar kertas gitu loh. Padahal kalau menurut saya, Jokowi ini kan kurang ajar. Jangan selembar kertas. Bunuh orang aja dia berani. KM 50 sampai hari ini nggak selesai-selesai. Yang dia pakai tangan-tangan Partai Coklat. Kan tidak selesai dia membunuh kawan-kawan Laskar FPI itu. Apalagi cuman kertas gitu loh. Dia bisa mainkan lah, emboss segala macam itu bisa dia bentuk lah gitu loh. Ini kan hal yang sebenarnya buat Jokowi nggak susah gitu loh. Dia taruh Pratikno di situ untuk mengolah. Dia taruh di KPU. Ditaruh lagi di mana-mana gitu loh. Sampai kemarin persidangan Bonatua dan Bon Jovi aja sudah melihatkan carut-marut kelembagaan itu gitu loh. Dari situ kita bisa lihat ini ijazah ini memang bermasalah gitu loh. Pasti ada pemain-pemain besar di balik itu. Bang Rustam, kenapa nama Pratikno tidak terlalu muncul dalam kasus ijazah palsu ini menurut Bang Rustam? Ya itu, karena kita diarahkan dari kemarin tuh masalah kertas saja. Selembar ijazah gitu loh. Yang saya lihat itu memang ketika digelar perkara khusus, saya lihat jari jauh aja itu bukan
Asli, karena fotonya kan masih foto yang Jokowi berkacamata dan berkumis. Oke. Padahal saya dapat kiriman dari kawan-kawan Solo, Jokowi ketika maju itu didukung oleh buruh di sana, itu nggak ada kumisnya, nggak ada kacamatanya, masih muda. Mukanya juga panjang. Jadi berbeda sekali dengan foto itu. Nah, dari foto itulah jadi nama Pratikno ini terlupakan gitu loh. Nah, dengan pernyataan kawan saya, aktivis senior saya, kawan abang saya almarhum, bahwa otak itu, pelaku itu adalah Pratikno, ini akan kita kejar. Jadi buat Pratikno jangan enak-enak aja dia ketawain kita, wah dalam hati gue yang bikin. Nah, ntar gue kejar lo sampai ke kantor-kantornya lo. Oke. Kita tunggu aja. Berarti sebenarnya di kalangan aktivis nama Pratikno sudah terdengar lama ya dalam kasus ijazah ini. Terdengar. Tapi aktivis ini kan bungkam hari ini. Aktivis-aktivis yang ikut dalam itu juga bungkam gitu loh, takut gitu loh. Makanya kemarin saya minta, gak usah takut lagi. Jokowi itu bukan siapa-siapa, cuman sekarang ini jadi sampah aja gitu loh. Merusak bangsa ini, mengadu domba bangsa ini. Yang menurut saya kalau memang dia ada ijazahnya, pasti ditunjukkan gitu loh. Oke, apa yang akan dilaporkan Bang Rustam dari Pratikno ini? Dalam konteks apa? Sebagai tadi tuduhan sebagai dalang mastermind dari pembuatan ijazah palsu Jokowi ini? Iya, karena kan hasil investigasi saya menyambungkan nama-nama orang-orang ini. Yang sebelumnya juga Bang Bitor juga ada ngomongin. Ada beberapa nama, tapi kami persempit, oh ternyata Eko Panjul. Pernyataan kemarin itu juga menyatakan Pratikno. Nah, inilah tugas Polri untuk kalau memang dia mau membongkar ijazah ini harus benar-benar, dan nama-nama yang saya sebutkan ini harusnya dipanggil. Jangan dibiarkan gitu loh. Hanya kita diolah ke selembar kertas itu. Padahal otaknya itu masih jadi menteri hari ini gitu loh. Nah, karena masih berada di kekuasaan, menurut Bang Rustam akan bisa tembus ke Pratikno? Pasti tembus. Saya yakin pasti tembus. Karena Prabowo ini kan melihat gitu loh. Dia tahu juga kok ijazah ini palsu. Nah, nanti kita mainkan lebih besar lagi agar nama Pratikno ini lebih dilihat lagi. Bahwasanya dia bukan orang yang baik yang berada di lingkaran kekuasaannya Prabowo. Harus dicopot. Harus dipenjara orang ini. Supaya tidak ada lagi Pratikno yang berani merusak dunia akademisi. Karena perannya tadi itu. Iya. Yang Bang Rustam sampaikan berada di balik layar atau dalang pembuatan ijazah palsu Jokowi ini. Iya. Oke. Akan dilaporkan Pratikno? Akan kita laporkan. Sulistyo? Iya, akan kita laporkan. Nah, itulah tugas polisi mencari itu. Kalau memang perlu saksi-saksi kita panggil. Termasuk kalau perlu kawan dekatnya Eko. Kalau Bang Rustam yang dilaporkan balik? Oh, nggak masalah. Karena apa? Saya udah terlapor toh, udah tersangka. Dan saya harus bongkar ini. Kalau dia mau laporkan dalam hal apa, kawan-kawan yang bikin itu kawan-kawan kita juga tahu kok sebenarnya. Cuman karena saya bilang tadi, ini adalah kejahatan terorganisir yang memang mereka udah atur untuk menghilangkan barang bukti gitu loh. Tapi kan ini pasti terbongkar. Dekat atau lama ini pasti akan terbongkar gitu loh. Jadi buat kejaksaan hati-hati. Polisi juga hati-hati. Jangan sampai nanti dia berani memutuskan kami sebagai tersangka tapi kemudian hari terbongkar. Bagaimana pertanggungjawabannya? Oke. Menurut Bang Rustam, kehadiran Pratikno di kabinet Prabowo itu representasi dari Solo, dari Jokowi? Iya, pasti. Jadi kalau menurut saya Pratikno ini memang berbahaya gitu loh. Dimasukkan ke dalam rezim Prabowo ini akan merusak ini, nggak akan membantu Prabowo. Tugas dia ini hanya untuk menjaga Jokowi. Bagaimana Jokowi jangan sampai kebodohan-kebodohan yang dibuat itu terbongkar gitu loh. Kasus-kasus besarnya terbongkar. Nah, saatnya lah Prabowo menggeser orang-orang Jokowi yang ada dalam pemerintahan. Karena apa? Melihat situasi hari ini, 2026 ini, Prabowo beresiko dimakzulkan. Nah, orang-orang yang bermain di itu ya nggak jauh-jauh juga, orang-orang dekat dari Prabowo. Nah, makanya harus segera digeser supaya Prabowo aman. Kalau nggak, saya yakin 2026 ini Prabowo jatuh. Oke. Dan terkait dengan momentum setahun gerbek rumah Jokowi, artinya ini puzzle pelan-pelan udah mulai makin jelas ya, Bang Rustam ya? Iya. Ada momentum juga yang Bang Rustam lihat
dengan adanya informasi terbaru tadi itu ya. Iya, artinya 1 tahun ini supaya membuka mata publik kembali bahwa perjuangan kami ini sudah 1 tahun, yang di mana Jokowi sampai hari ini nggak berani gitu loh menunjukkan ijazahnya. Dan dengan informasi yang saya dapat ini kan jadi menyambung gitu loh. Ada keterlibatan kekuasaan di dalam pemerintahannya Prabowo juga melindungi ini gitu loh. Jadi artinya kami demo aksi ke DPR ini supaya DPR juga berani menanggapi kasus ini yang selama ini kan DPR bungkam. Dan saya juga jadi meragukan juga nih DPR ini jangan-jangan ijazah banyak yang palsu gitu loh Bang. Buatannya pasar pramuka gitu loh. Makanya dia nggak berani menanggapi kasus ini gitu loh. Kenapa tikumnya di DPR, nggak di Istana Presiden atau di Mabes Polri misalnya, atau di Kejaksaan? Karena DPR itu kan wakilnya rakyat. Kami ini kan rakyat yang sampai hari ini pajak-pajak kami kan dipakai untuk kepentingan anggota-anggota dewan itu. Dari makannya, mobilnya, bahkan celana dalamnya pun dari rakyat gitu loh. Jadi kami bersuara di sana supaya apa? Supaya DPR ini sadar gitu loh. Lu gaji lu tuh dari gua orang gitu loh. Masa masalah sebesar ini membungkam gitu loh. Diam saja. Nah, makanya saya alihkan udah kita ke DPR supaya Jokowi juga malu gitu loh. Nah, kemarin kan dia juga merayakan 1 tahun dengan bazar-bazarnya di hotel mewah. Kami aktivis nggak perlu hotel mewah, cukup di jalanan aja untuk bersuara supaya rakyat lebih mengerti kondisi ijazah ini. Dan alhamdulillah aksi kami ini menjadi puncak di sosial media gitu loh. Dan isu kembali lagi menguat. Bahwasanya ijazah Jokowi itu memang palsu gitu loh. Respon publik bagaimana? Luar biasa. Saya melihat luar biasa, hampir semua sosial media itu muka saya semua. Gitu. Dengan saya menyatakan Eko Panjul dan Pratikno. Nah, jadi saya minta nih anggota dewan juga panggil nih Pratikno nih. Jokowi gitu loh, supaya ini kelar lah gitu loh. Berani? Ya nggak berani kali. Kan DPR penakut gitu loh. Berani cuman makan duit rakyat aja, menikmati, untuk masalah-masalahnya nggak berani. Oke, Bang Rustam, flashback dikit ya. 16 April 2025 kan, setahun yang lalu ketika Bang Rustam ini menjadi korlap kan. Ya. Kita ingin tahu nih, situasi di luar saat itu gimana Bang? Ketika Abang memimpin masa menggerebek rumah Jokowi. Saya sebenarnya nggak menyangka juga isu itu jadi besar begini gitu loh. Karena kan saya cuma bawa 1 mobil yang isinya memang pejuang ya, pejuang-pejuang, tapi umurnya paling muda tuh 50-60 gitu loh. Nah, ketika di sana saya sempat kaget. Itu ternyata banyak pejuang yang benar-benar mau ikut serta dalam perjuangan ini gitu loh. Sehingga membuat panik juga tuh. Dari mana itu Bang masanya? Nggak tahu tuh dari mana mereka datang. Ada dari Banten datang, dari Jogja, Jawa Timur, dari Ketemu di Solo. Ketemu di Solo. Oh, janjian di Solo. Pokoknya bukan janjian, kami akan melakukan geruduk rumah Jokowi. Janjiannya ya ketemu di depan rumah Jokowi itu. Yang sudah dilapis, saya rasa hampir ribuan tuh di dalam rumah Jokowi. Padahal kami cuma sekitar 50 orang aja yang dari Jakarta gitu. Terus? Nah, saat itu memang saya lihat Jokowi panik lah gitu. Ya saya senang juga dia panik gitu. Dengan kondisi begitu kan jadi tambah terbongkar nih kan. Jokowi melaporkan, malah bagus saya bilang. Dia melaporkan itu artinya dia blunder. Sampai hari ini nanti dia akan ke persidangan gitu kan. Ini bahkan panjang nih ceritanya nih. Enggak, itu tadi masa di depan ada masa siapa aja Bang yang Abang ingat? Pertama masa dari kami yang 1 mobil. Selebihnya kawan-kawan pejuang dari daerah lain. Barisan Jokowi itu ada barisan polisi di depan. Terus alap-alap Jokowi di belakangnya itu, karena saya nggak masuk, saya dengar kabar itu ada preman-preman lah yang memang ditaruh untuk mengamankan kami gitu loh. Nah, saya itu mengamankan supaya kawan-kawan kami ini nggak ada benturan dengan polisi, dengan alap-alap Jokowi gitu loh. Dan Ibu Kurnia, Bang Rizal Fadilah, DHL masuk. Saya menjaga di depan. Karena saya berpikir kalau terjadi chaos, kita nggak bisa pulang nih kan gitu kan. Sempat panas nggak Bang? Suasana masa di luar rumah panas. Bahkan yang
Saya bingung itu yang panas itu kenapa nenek-nenek gitu ya. Perempuan, "Bang, masuk aja Bang, ayo ngapain jauh-jauh ini." Oh, mereka lebih militan? Lebih militan dari saya. Saya masih berpikir, wah kalau benturan kacau juga nih kan, bawa pulangnya susah jauh. Oh, mereka malah lebih militan? Malah lebih militan. Oke. Sehingga saya ketemu Kapolres. Saya bilang sama Kapolres. Kapolres Solo. Kapolres Solo. Pak Kapolres punya pasukan, saya punya pasukan. Wah, padahal pasukan saya nenek-nenek ya kan. Saya nggak mau ada benturan. Jadi kita saling ngamanin. Oke, dia bilang. Tapi pasukan Bapak jangan masuk menerobos. Oke, saya bilang. Makanya saya bikin barisan ini mundur 2 langkah, maju 1 langkah. Mundur 2 langkah, maju 1 langkah. Bikin pola lah ya. Bikin pola. Akhirnya ke pinggir juga gitu kan. Gitu. Oh, oke. Ada masa dari mana yang kontra dengan masanya Bang Rustam waktu itu? Ya di dalam itu ada ala-ala Jokowi, relawannya Jokowi gitu loh. Ada juga. Siapa yang mimpin? Ingat kok? Saya nggak lihat, tapi yang saya tahu itu ada Sylvester di situ. Matutin. Wah, bahkan Sylvester itu marah-marah, nunjuk-nunjuk. Ini binatang ini harus ditangkap begitu kan. Ada dari kami juga marah juga, mau ribut di situ kan. Nah, artinya Sylvester saat itu memang gagah lah dia. Wah, sebagai seolah-olah kayak panglima perang. Tapi hari ini kan dia sebagai kucing aja nih, kucing jalanan gitu yang nggak tahu rimbanya di mana ketika dinyatakan tersangkanya terbongkar gitu loh. Terpidana, oke. Terpidana. Oke, jadi sempat berhadapan dengan masanya Sylvester juga? Iya, sempat berhadapan dengan masa Sylvester yang saya bilang, bro, nanti kita ketemu di Jakarta ya. Saya bilang, ketemu juga di Jakarta gitu. Oke. Berapa lama waktu itu Bang di depan rumah itu menjaga massa, Bang Rustam, ingat nggak? Ya kira-kira sekitar hampir 3 jam, 4 jam lah. Ketika kawan-kawan masuk ke dalam, kami menunggu sampai keluar, akhirnya kita balik ke Jakarta gitu. Akhirnya momentum itu ditangkaplah dari seluruh penjuru kan gitu. Akhirnya sampai pada akhirnya yang hari ini terjadi pelaporan terhadap kami, ya kami berlima ini kayaknya makin senang-senang aja gitu loh. Oke. Karena akan disidangkan kalau memang kejaksaan berani. Tapi saya yakin kejaksaan nggak akan berani. Karena saya bilang tadi, otaknya tuh Pratikno gitu loh. Nah sebelum ini disidangkan saya rasa, nih Jaksa Agung nanya dulu nih sama Pratikno nih. Ini bener nggak lo yang bikin gitu kan? Otaknya lo gitu loh. Kalau ini terjadi kan, kejaksaan bagaimana? Kan bingung gitu loh. Ya menurut saya harus ditangkap dulu Pratikno nih. Karena bikin ngerusak nih bangsa ini. Harus Pratikno, Jokowi, baru Eko Panjul nih. Tapi sebenarnya saya kasihan juga sama Eko Panjul terseret-seret gitu loh. Ya karena ya mungkin dia dijanjikan sesuatu lah yang hari kemarin itu kita tahu dia dari masuk KSP, masuk juga komisaris PLN gitu kan. Ya harus siap lah dengan apa yang perbuat dulu kalau memang ini dia pelaku-pelakunya gitu loh. Setahun setelah geruduk rumah Jokowi, Bang Rustam merasa ada progres nggak sih Bang dari aksi setahun lalu itu? Oh jelas, saya melihat publik jadi membuka lagi, mengingat kembali lagi. Apalagi ketika saya telusuri, saya sebutkan nama-nama itu. Artinya orang udah mengarah kepada, oh Ijaz ini ada yang buat nih. Jadi percuma aja kalau Rismon bilang akan jadi saksi mahkota, orang Ijaz ini ada yang buat, bagaimana? Jadi kalau masalah embos segala macam yang polisi bilang, wah embosnya ada, itu Pak, hari gini bisa dibikin. Jadi pressure massa itu penting juga menurut Bang Rustam? Oh penting sekali. Ini kan kita begini kan untuk rakyat gitu loh. Dan kami mendapat dukungan yang cukup besar. Karena rakyat juga nggak mau dong uang pajaknya dipakai oleh pemimpin 10 tahun berkuasa yang ternyata ijazahnya nggak ada gitu loh. Kawan-kawan dari Solo pun saya kemarin ketemu juga bilang ijazah Jokowi itu nggak ada, dibikin. Ini membuat saya makin siap maju. Dan dia cerita kalau di Solo itu Jokowi itu di lingkungan kami dipanggilnya Jarkowi, Jarkosok gitu loh. Nah supaya Jokowi dengar nih, ini informasi ini dapat nih. Dia kalau tahu nama itu pasti ingat sesuatu gitu loh. Dan Eko itu kalau di Solo juga dipanggil Eko Panjul gitu loh, di antara lingkaran-lingkaran mereka. Jadinya dari omongan saya itu, nama-nama yang saya sebutkan itu, dia pasti berasa. Apa tadi nama Jokowi? Jarkowi, Jarkosok. Jarkowi, Jarkosok. Ada makna dari nama itu? Atau ada sesuatu yang tergambar dari nama itu? Ya kalau menurut kawan saya, kalau Jokowi dengar nama itu dia akan bingung, akan tahu. Ya jadi artinya informasi ini saya dapatkan bukan kaleng-kaleng gitu loh.
Bahwa ijazah Jokowi itu memang nggak ada gitu. Dengan keluarnya nama tadi, itu akan semakin membuka tabir misteri ini juga? Artinya bahwa siapa sebenarnya sosok Jokowi di Solo akan pelan-pelan terbuka, Bang Oh Rustam? iya, ini kan semakin banyak informasi yang saya dapat gitu kan. Dan semakin banyak juga orang yang berani membongkar ini gitu loh. Jadi pesan saya buat Kapolri, polisi ya yang hari ini memang Listio ini dibawa oleh Jokowi, merupakan Kapolri terlama yang menghambat orang jadi Kapolri selanjutnya. Saya rasa udah cukup lah, mengundurkan diri lah. Jangan sampai kasus ini ditangani nanti bermasalah di akhir jabatannya Pak Listio gitu loh. Kan berbahaya gitu loh. Ini kan akan menjadi catatan sejarah. Jadi menurut saya Pak Listio jangan lagi lah bela-bela Jokowi. Karena kami tahu lah, aktivis ini semua udah tahu, siapa pelaku-pelakunya udah tahu. Nanti juga kita teriak-teriakin lagi, kita bongkar-bongkaran lagi gitu. Menurut Bang Rustam, kenapa polisi tidak mengejar pembuatnya? Ya itu dia dari kemarin saya tanyain sama penyidik saya ngomong, yang buatnya Eko Sulistyo. Cuma kan mereka nggak mau ke arah situ. Arahnya hanya kertas-kertas saja. Yang menurut saya targetnya mau mengkriminalisasi Mas Roy dan Dr. Tifa. Seharusnya kalau dia memang mau membongkar ya, membuktikan ijazah ini asli atau tidak, jadi kejar nama-nama ini dong. Kan laporan kami juga yang di Bareskrim juga ditutup sama mereka. Ini kan ketakutan mereka untuk membongkar ijazah ini. Dan saya duga keras ya mereka bekerja sama dengan Jokowi untuk menutupi kasus-kasus ini. Memang kalau saya lihat kasus ini memang penting lah buat bangsa ini, buat catatan sejarah. Kalau ini terbongkar juga sejarah kan jadi kelam gitu loh. Tapi nggak bisa sekelam apapun harus dibongkar sebagai catatan sejarah gitu loh. Jangan sampai ijazah palsu ini besoknya akan digunakan lagi karena berhasil menutupi, besoknya akan dipakai lagi dengan orang-orang yang sejahat Jokowi gitu. Oke. Akhir-akhir ini kan muncul beberapa tokoh yang akhirnya juga terseret dalam kasus ijazah ini kan. Pak Yusuf Kalla misalnya. Nah, Bang Rustam melihatnya seperti apa? Saya sebenarnya mendukung Pak Yusuf Kalla untuk tampil membela dirinya gitu loh. Karena memang Pak Yusuf Kalla nggak terlibat masalah ini. Ini kan isu-isu yang sengaja ditarik-tarik gitu loh. Dan bagus juga Pak Yusuf Kalla bersuara. Karena memang dizolimi Pak Yusuf Kalla. Nah yang saya sayangkan itu ada nama-nama lain yang hari ini nggak berani. Seperti Pak Yusuf Kalla. Misalnya AHY, Ibu Puan, Pak Mahfud, bahkan Jenderal SS. Menurut saya keluar aja. Lawan aja Jokowi, kita keroyokin bareng-bareng tuh orang. Iya kan? Karena ini kan udah merusak nama-nama itu gitu loh. Saya yakin mereka ini nggak tahu apa-apa soal ijazah. Dan kebodohan relawan Jokowi itu, dia bilang ada orang besar yang membiayai. Di TV nasional saya bilang, kita nggak ada yang biayain. Orang besarnya itu yang mengatur semua itu Egy Sujana. Masih juga diseret-seret tokoh-tokoh besar ini. Harus udah ngelawan aja udah. Jokowi udah siapa sih dia? Dengan kehadiran sejumlah tokoh tadi, bukankah ini lebih memperlebar persoalan ijazah palsu, Bang Rustam? Sehingga tidak fokus lagi? Iya, menurut saya bukan melebar. Justru ini akan menjadi ujung dari perlawanan terhadap Jokowi. Semakin banyak orang yang dilibatkan untuk melawan Jokowi. Energi tambahan? Iya, semakin tajam ini arahnya ke Jokowi. Jadi biar babak belur Jokowi sekalian gitu loh. Oh, karena mereka membuka juga ya? Iya, mereka melawan juga. Dan harus melawan dong. Orang dijolimi, namanya difitnah begitu, masa diem aja. Kalau dia diem aja, justru kita lihat nih orang ini bermasalah juga nih yang disebutkan dengan relawan-relawannya Jokowi itu. Makanya saya minta Mbak Puan, ayo lawan dong, keluar. Kalau memang nggak terlibat. Nah, Ibu Mega aja udah ngomong. Buktikan kalau emang ada. Artinya dari partai PDIP juga meragukan ijazahnya Jokowi gitu loh. Dan sampai hari ini memang nggak pernah dilihatkan. Berarti omongan Ibu Mega benar. Jokowi ini ijazahnya mencurigakan gitu loh. Jangan sampai dengan diamnya nama-nama yang disebutkan itu termasuk Mbak Puan, diam aja. Orang berpikir, ini mah memang kerjaannya partai merah juga kok. Yang begitu, harus dilawan. Bongkar. Kalau perlu, data-data sewaktu dia mendaftarkan berkasnya ke PDIP, dikeluarin gitu loh. Kan menurut Bang Pitor,
Ibu Mega juga nggak bakalan ngurusin yang beginian gitu loh. Lebih secara rinci gitu ya. Iya. Jadi menurut saya udah lawan aja Jokowi lah. Emang ijazahnya nggak ada gitu loh. Oke. Tapi kalau dalam proses hukum harus ada bukti-bukti. Jadi kan saya bilang tadi, ini kan kejahatan terstruktur. Mereka pasti menyembunyikan bukti-bukti itu. Tapi dari hasil penelitian Bonatua, Bon Jovi, itu kan jelas di KPU datanya tuh ngawur gitu loh. Melanggar hukum semua. Artinya memang kita tarik benang merahnya, ya ini pasti bermasalah masalah ini gitu loh. Terus juga Jokowi dengan tidak memperlihatkan aja sudah jelas. Ini pasti ada masalah nih orang ini. Ijazahnya pasti ada masalah gitu loh. Jadi hukum itu jangan cuma dilihat dari luarnya aja, harus cari ke dalam sebenarnya kalau memang mau membedah ijazah palsu Jokowi ini. Kalau dia berkuasa, pasti dia bisa mainkan semua elemen-elemen hukum lah. Seperti di kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Betul. Nggak ada alat buktinya di penjara Gus Nur dan Bambang Tri. Karena dia berkuasa, memakai tangan-tangannya Partai Coklat. Tapi kan sampai hari ini, karena Tuhan itu kan ada gitu loh. Nggak selesai juga kan, makin panjang kasus ijazah ini. Artinya Tuhan akan membuka sedikit-sedikit kasus ini. Ya, saya yakin akan terbongkar lah. Bagaimanapun pinternya, cerdiknya, jahatnya orang-orang menutupi kasus-kasus ini. Oke. Nah, dari 5 yang masih bertahan ini, Bang Rustam melihat arahnya seperti apa ke depan nih dari kasus ini nih? Karena kan kawan semakin berkurang kan, pasukan semakin berkurang. Justru berlima ini malah semakin solid. Artinya pengkhianat-pengkhianat itu kan udah mulai minggir. Ya kan? Nggak berani dia. Karena dia pengkhianat gitu, dia minggir gitu loh. Sebenarnya untuk menyelesaikan kasus ini nggak perlu banyak-banyak. Sendiri pun pasti akan maju ke pengadilan gitu loh. Artinya yang penting Jokowi masuk ke pengadilan dulu. Benar salahnya kan yang nanti yang membuktikan itu kan bukan hakim sebenarnya. Allah yang akan membuktikan itu. Saya sih sebenarnya senang sekali nih Jokowi maju ke pengadilan, Bang Margi. Karena ini pintu awal nih untuk mengadili Jokowi. Yang dari kemarin kita selalu bilang adili Jokowi, nggak pernah bisa diadilin kan? Dengan dia masuk pengadilan ini pintu gerbang Jokowi akan diadili dengan kasus-kasus lainnya. Nah, saya bersyukur masuk kasus ijazah ini, nanti keputusannya kita nggak tahu, tapi kan orang udah mulai berani. Kok kemarin Jokowi berani hadir pengadilan? Berarti kasus-kasus KKN yang lain harus berani hadir. Artinya sudah ada peluang Jokowi itu akan datang terus di pengadilan gitu loh. Jadi semakin enak ngelihatnya nih. Wah, Jokowi masuk pengadilan kan rakyat senang sebenarnya. Kalau sebaliknya? Sebaliknya bagaimana? Ya misalnya tidak hadir, tidak datang. Ya udah ditebak lah nggak bakalan hadir itu orang. Dari sidang-sidang emang pernah hadir. Kan omong-omong doang. Jokowi tukang bohong gitu loh. Bagaimana kita mau percaya Jokowi? Di TV nasional saya ngomong Jokowi tukang bohong kok. Nggak bakalan hadir. Nanti akan dimainkan lagi, wah beginilah. Ya memang ijazah nggak ada, gimana mau hadir? Sekarang ijazah itu di kepolisian. Kalau menurut keyakinan saya, itu mah bukannya sebagai barang bukti, ini sengaja disimpan. Di kepolisian disimpan supaya jangan keluar-luar kan gitu kan. Memang disimpan, ya artinya memang ini sudah dikondisikan. Ya kita tahulah polisi di bawah siapa sekarang gitu loh. Ya semoga aja Pak Prabowo ini, saya yakin Prabowo ini bukan orang bodoh ya. Artinya dia akan habis ini pinggiran-pinggiran Jokowi nih. Karena dia tahu ini penyakit semua nih yang ditaruh ke Jokowi gitu. Tapi yang ditaruh ini kan orang yang punya duit. Dia tahu nih nyimpen duit gue sikat nih. Bang, kembali ke Pratikno. Kalau memang nanti ada laporan dari Bang Rustam, kemudian diproses, akan ketemu Bang akarnya? Insya Allah ketemu. Ya kan artinya polisi harus... Karena kan ini Bang, ini kan bicara ada yang buat kan? Ya. Ada yang buat berarti lokasinya di mana, siapa yang terlibat kan harusnya jelas kan? Ya, karena ini, saya berani ngomong ini kan karena ada
pelakunya sudah bicara dengan saya, pengakuan dengan saya. Kalau dia ikut membuat dengan Eko Sulistyo di Pasar Pramuka. Habis itu hari ini orang itu ngilang nih, ketemu lagi dia bilang saya berani ngomong kok, asal siapa yang menjamin anak dan keluarga saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ya pengakuan dari orang dekatnya si Eko Panjul. Kalau otak itu bukan Eko katanya. Otak itu Pratikno. Jadi kejar tuh Pratikno. Ya kita kejar. Kan kerjaan aktivis ini kan teriak-teriak aja. Nah, semoga apa yang kita teriakin ini dapat ditangkap oleh penguasa, oleh Pak Prabowo. Karena saya yakin kasus ini nggak bisa diselesaikan oleh polisi, nggak bisa juga diselesaikan oleh kejaksaan gitu loh. Karena yang bermasalah ini kan presiden, mantan presiden. Jadi semua udah diatur. Tapi kalau presiden hari ini punya niat baik untuk membenahi bangsa ini, ya harusnya Pak Prabowo bisa dong menyelesaikan masalah ini. Oke, Bang Rustam tadi ini menyebut bahwa ini proses yang sistemik begitu kan. Tapi kira-kira bukti itu bisa ditemukan nggak? Bukti itu udah ditemukan sebenarnya dari Bonatua itu di KPU, di KIP dan Bon Jovi ini kan udah terlihat bermasalah. Enggak, yang pembuatan ijazahnya. Nah inilah yang harus kita cari, kita gali orang-orang ini yang namanya saya sebutkan ini. Polisi harus panggil dan pemeriksaan terhadap anggota-anggota KPU ini juga harus dipanggil. Benar nggak ijazah ini asli atau ada yang buat? Nah inilah tugasnya polisi sebenarnya. Untuk menarik orang-orang ini. Kalau dia memang betul-betul mau membongkar ijazah ini. Mencari kebenaran. Bukan untuk membenarkan ijazah ini jadi asli. Ini tugas polisi. Kalau bukti-bukti itu sudah dimusnahkan? Atau dikaburkan? Nah itu dia. Saya bilang tadi. Ijazah ini kan kejahatan terstruktur. Pasti dia akan mencari jalan itu. Tapi akan ada jalan-jalan lain yang bisa menerobos itu. Saya yakin itu. Buktinya sampai hari ini Eko aja nggak nongol kok. Saya sebutkan sudah hampir ke 100 kali namanya kok. Dan polisi diam aja tuh. Eko juga diam aja. Justru temannya kasih tahu saya. Eko itu bukan otaknya. Otaknya itu Pratikno. Kapan Abang kan melaporkan Pratikno? Ya kita tunggulah dalam beberapa hari inilah. Karena sebelum kita laporkan, kita mau gedor dulu tuh kantor itu. Nah, biar Pak Prabowo tahu kalau Pratikno tuh kurang ajar. Merusak dunia pendidikan. Masa sebagai rektor ditaruh cuman untuk meloloskan ijazah Jokowi yang palsu di UGM. Jadi kantor Pratikno akan digeruduk lagi nih? Kita geruduk kantor Pratikno. Supaya Pratikno tuh jangan hari ini saya yakin dia ketawa-ketawa nih. Wah lu gue yang ini lo, wah, jangan enak aja lo Pratikno lo, tunggu lo. Gue geruduk kantor. Akan muncul nggak Pratikno menurut Abang? Ya saya rasa sih nggak akan muncul, yang ngumpet kayak Eko Panjul. Tapi nggak apa-apa. Kalau lo nggak muncul itu malah bagus. Kalau lo muncul lebih bagus lagi. Artinya biar kasus ini kejaksaan dan kepolisian jadi bingung gitu loh. Dibilang ini ada embos segala macam, itu pelakunya muncul gimana? Kan gitu Bang. Pusing tuh pasti polisi sama kejaksaan itu. Oke. Setelah RJ akan ada manuver apa lagi yang kira-kira akan dilakukan oleh pihak Solo menurut Bang Rustam? Ya dia pasti akan mainkan, akan ditahan. Nakut-nakutin gitu kan. Ya kalau menurut saya, bagaimana mau ditahan? Orang ijazahnya juga belum dibuktikan asli apa palsu di pengadilan gitu. Kalau dia melakukan penahanan, artinya dia melakukan kriminalisasi. Kejaksaan juga harus hati-hati memainkan bola panas ini. Ya kalau saya sih akan kerjain lagi tuh orang-orang Jokowi itu. Kemarin kan 20 miliar, kita kerjain lagi. Tapi isu-isu semacam itu akan terus dimainkan ya oleh mereka ya? Oh pasti Bang, nakut-nakutin kami tuh udah pasti. Tapi semenjak saya mainkan isu 20 miliar kan nggak ada lagi dia mau menakut-nakutin dengan membawa-bawa RG. Pasti dia akan bilang akan ditahan, akan ada penahanan. Seperti yang relawan Jokowi bilang, nanti akan ada penahanan. Kalau ini terjadi, artinya ada konspirasi antara polisi, Jokowi, dan relawan Jokowi. Nah, tinggal kita lihat apa benar apa enggak. Kalau memang ada penahanan, wah berarti memang ini ada kesepakatan jahat untuk melemahkan perjuangan kami gitu. Seharusnya dia fair dong. Pengadilan jangan ada yang ditahan, bertarung aja kita ke pengadilan.
Kalau ditahan itu artinya dia mau mengintimidasi kami untuk lu lemah lah, lu mundur lah, lu RG lah kan gitu. Tapi kan enggak, sampai titik darah penghabisan kita lawan kok. Kalau memang terjadi kriminalisasi, Prabowo akan membiarkan itu menurut Bang Rustam? Saya rasa enggak. Prabowo nggak akan biarkan ini karena ini akan menjadi kegaduhan besar gitu loh. Situasi politik akan tambah panas. Karena yang ditahan ini orang-orang yang nggak salah gitu loh. Orang-orang akademisi, aktivis. Bahkan yang dulu memperjuangkan Prabowo untuk jadi presiden. Mendukung Prabowo. Dia yakin, saya yakin Prabowo nggak akan lakukan penahanan ini. Walaupun misalnya Pak Listio berusaha untuk menahan, saya rasa Prabowo nggak. Karena saya yakin juga Pak Prabowo tuh tahu ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Tapi dia tidak bisa melakukan sesuatu hari ini. Dia ambil jalan tengah. Artinya Prabowo juga nggak mau kami ditahan, nggak mau juga Jokowi ditahan. Masuk aja ke pengadilan. Paling tidak keuntungan buat Pak Prabowo itu Jokowi bisa diadilin. Karena Pak Prabowo juga tahu ini orang bermasalah juga nih 10 tahun menjabat. Bohongin Pak Prabowo juga. Kan itu. Jadi dendamnya sebenarnya terbalaskan juga. Oke, jadi target Bang Rustam kan kawan-kawan tetap ya, adili Jokowi ya? Adili Jokowi. Dalam kasus ini ya? Betul. Oke, Bang Rustam, terima kasih. Oke. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Rustam Effendi Piliang, seorang aktivis yang saat ini masih berstatus tersangka ya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Kita tadi ngobrol soal reuni 1 tahun geruduk rumah Jokowi di Solo dan juga perkembangan terbaru dari kasus ijazah Jokowi, di mana tadi sudah muncul nama baru yakni mantan Menteri Sekretaris Negara di era Jokowi yakni Pratikno yang diduga sebagai dalang dari pembuatan ijazah palsu Jokowi. Kita tunggu perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, terima kasih.